Saya ngerasa saudara pagi ini, supaya saudara ini tangkap baik-baik. Tangkap baik-baik saudara. Kita tidak sedang biasa-biasa saja. Saya ingin supaya saudara ngerti bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang melampaui daripada semuanya. Dan saudara ada di tempat ini dan benar saudara. Ini adalah waktu Tuhan untuk berdeal sama saudara. Waktu engkau percaya saudara, maka engkau akan mendapatkan ini. Ya, sekali lagi. Waktu engkau percaya, engkau akan mendapatkan ini. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi ini. Ya, nah, masih saudara, kita tema tahun ini, sepanjang tahun ini adalah bagaimana kita moving forward. Dan hari ini di dalam juga kita berbicara tentang selama 1 bulan ini saudara, kita ingin moving forward with that strong faith foundation. Jadi ini, dan hari ini saya ingin berbicara tentang walking in the leading of the Holy Spirit. Bagaimana kita berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus itu. Ya, karena ini saudara, perang baru terjadi lagi. Begitu ya. Tadi Pak Beni ya, yang tahu juga bicara tentang emas, dia bilang pasti emas naik lagi nih. Ya, dan memang dunia ini bikin susah saudara. Ya. Mungkin susah memang, mungkin susah. Ya, tapi percayalah. Kita hidup di dalam juga alam kemustahilan, tapi Tuhan kita spesialis untuk ini. Kalau saudara tidak memiliki Tuhan, celakalah hidupmu. Dan untuk ini saudara, kenapa juga Roh Kudus itu diberikan buat kita? Supaya saudara dan saya, kita bisa bersahati saudara. Untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Sehingga engkau bisa melihat mujizat itu. Loh, yang amin cuma 1 ini saudara. Ayo, ada amin gak nih? Enggak. Kita nih sedang menghadapi loh. Banyak masalah, persoalan ini loh saudara. Ya, belum juga di bangsa kita ini, ya di dunia ini saudara, akan numpuk, pasti numpuk. Tapi percayalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jadi saudara, bagian kita adalah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus ini. Dan saudara, kalau saudara masuk ke alam ini, alam yang tidak terhingga ini luar biasa saudara. Nah, ayat dasarnya apa saudara? Ada beberapa slide berikutnya. Ada 2 ayat yang kita, 2 perikop juga ya. Sudah dikatakan, ini bagaimana Roh Kudus itu menyertai kita. Ini janji Tuhan menyertai kita. Yohanes pasal 14, 15, 18. Jikalau kamu katanya mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16, baca sama-sama. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa ya. Saudara percaya ini? Yesus mati, dia menyediakan yang terbaik buat saudara. Dia nggak main tinggalin aja. Apa orang bilang ini, tinggalin kita begitu saja. Tidak saudara. Tapi dikatakan katanya, yaitu apa? Roh kebenaran. Roh yang selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dunia tidak dapat menerima katanya dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Saudara melihat dia gak? Saudara punya pengalaman gak sama Tuhan? Pegang itu. Apalagi? Tetapi kamu mengenal dia. Nah ini yang luar biasa. Sebab ia menyertai kamu dan apa? Diam di dalam kamu. Coba bilang kanan kirimu. Diam loh. Dia mau tinggal di dalam kamu. Ya. Nah, aku tidak akan meninggalkan katanya apa? Kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kapan saudara merasakan yatim piatu? Waktu Tuhan gak ada di dalam dirimu. Nangkep gini? Kalau engkau merasakan hadirat Tuhan dalam hidupmu, apa saja saudara, engkau tidak akan pernah takut. Ya, haleluya. Ada amin? Enggak. Saudara bisa lihat gak nih? Enggak. Saya ingin pagi ini saudara lihat kebesaran dia itu. Wih, luar biasa. Makanya juga saudara coba 1 Korintus 3, 16. Ini kerinduan loh. Kerinduan. Slide berikutnya.
Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Saudara tahu gak saudara bait Allah? Hah? Ada amin gak di saudara? Bahwa Allah itu katanya kepengen diam loh di dalam kamu. Jadi saudara dia sangat rindu sekali kepengen hidup bersama-sama di dalam tubuhmu ini loh. Sehingga apa yang sedang saudara alami, dia ingin menolong. Sebagaimana juga tadi. Ini luar biasa loh saudara. Ya, haleluya. Nah ini juga menyatakan juga saudara kepada kita bahwa orang percaya itu tidak bisa berjalan sendiri. Coba bilang kanan kiri. Makanya lu jangan jalan sendiri. Haleluya. Kita harus dipimpin di dalam kuasa ini. Allah ingin ada di dalam diri kita. Saudara, coba bilang kanan kiri lagi. Not alone. Ya, mesti together. Nangkap kan saudara? Not alone tidak boleh. Ya, coba bilang kanan kiri. Lu nggak boleh alone itu lo. Mesti apa? To get her. Saudara tahu Kejadian pasal berapa? 2. Manusia tidak baik sendiri saja. Mesti to get her. Nah, saudara sudah get her belum? Hah? Saudara sudah to get her? Yang belum berdoalah saudara. Yang sudah ada jangan lagi nambah. Haleluya. Ya, cukup satu saja. Ada amin? Ini yang Tuhan inginkan. Orang percaya itu tidak bisa berjalan sendiri. Tuhan mau untuk juga kita ini bersama-sama. Together we can. Not alone, tidak boleh. Ya, not alone saudara. Ya, oke. Mengapa saudara? Karena Roh Kudus adalah pribadi yang penuntun itu loh. Ingin berkuasa dalam diri kita. Saudara rasakan ya, sambil saya menyampaikan ini, saya ingin supaya saudara nangkep sesuatu. Ya ini benar-benar ibadah kita ini harus menghasilkan sesuatu saudara. Ya saya nggak tahu tadi kita bersuka cita, tapi saya nggak tahan saudara dengan urapan kasih di tengah-tengah kita ini, ya, yang mengalir, ya saudara. Saya merasakan Tuhan terus memberikan pimpinan kepada kita, ya. Roh Kudus adalah pribadi penuntun. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini janji Tuhan, saudara. Ya, ini adalah janji Tuhan dan Tuhan itu bukan sembarangan. Ya, ingat saudara, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus itu berarti hidup dalam hubungan, bukan sekedar aturan. Coba tanya dulu kanan kiri. Kamu ngerasa ngiring Tuhan itu banyak aturan nggak? Kalau saudara merasa begitu, belum saudara kenal Tuhan. Ada amin kan nih? Ya, kalau saudara itu menganggap banyak aturannya Kristen mah, pusing gua. Mesti beginilah, mesti dibaptis lah. Apa urusannya? Inilah juga katanya juga mesti penuh Roh Kudus lah. Lah kenapa? Loh, saudara semuanya itu disediakan buat saudara loh. Bukan aturan, tapi untuk kebaikan saudara. Supaya Allah itu bisa berkuasa tinggal di dalam dirimu. Sehingga engkau tidak merasa alone. Nangkep? Nggak merasa. Kayaknya nggak ada Tuhan nih. Kayaknya gue ditinggalin. Itu perasaan saudara. Karena engkau tidak membiarkan Tuhan di dalam dirimu untuk bereaksi. Ya, haleluya. Karena kenapa katanya? Roh Kudus itu apa? Menghibur. Apa? Mengingatkan firman Tuhan. Ya, menegur dengan lemah lembut. Memberi damai saat kita mengambil keputusan. Ada amin. Ada amin saudara. Ada amin. Coba saudara. Untuk bagian ini saudara. Kita lihat ada beberapa hal. Jadi saudara, ini Roh Kudus itu kayak GPS ilahi, tahu saudara? Ya, ngerti gak GPS ilahi ini? Ya, sama. Kalau kita juga memakai GPS itu saudara saat berkendaraan, selama sinyal itu terhubung, kita tahu harus beloknya kemana, betul? Haleluya. Ada amin? Nah, coba tanya kanan kiri, sinyal lu bagus gak? Gitu. Hah?
Ini penting nih, saudara ya. Orang lain dilawat Tuhan. Yang kita ini bengang-bengong. Kita dilewat Tuhan gitu loh. Ya, karena saudara nggak merasakan loh. Ini orang kenapa ya? Dulu saya juga waktu pertama kali karena saya nggak ngerti tentang Roh Kudus, saudara. Saya lagi pikir, karena kita kan orang Injili dulu, ya. Jadi nggak tahu itu tentang Roh Kudus. Jadi saya lihat kanan kiri, ini orang ngapain ya? Udah gitu ngomongnya, kurala mana sika. Ini ngomong apa gitu loh. Bahasa apa ya, sika-sika, ya. Kura-kura gitu kan. Aku coba, karena nggak ada yang kasih tahu saya, saudara. Tapi waktu saya lihat perbuatan Tuhan dalam mujizat, wah saya takut, saudara. Saya bilang, Tuhan ada di sini. Waduh, gue nggak boleh sembarangan ini. Nah disitulah, saudara, hati saya terbuka. Dan Tuhan penuhi saya. Waktu ada undangan, udah saya nggak pakai babe bu lagi. Ini sesuai nggak dengan juga apa yang saya dapat di gereja saya. Saudara, karena saya tahu itu kebenaran. Roh kebenaran itu masuk dalam diri saya. Ya, sampai ngedoain saya, ini mah bukan penuh Roh Kudus, ini kenapa cengengesan dulu? Karena saya merasa sukacita sekali, beban yang apa ya, semua pertanyaan saya, saudara, itu tiba-tiba hilang semua. Karena saya kecewa dengan orang-orang yang pernah membawa saya. Ya, ingat, saudara. Karena dia menghibur, mengingatkan firman, menegur dengan lembut, memberi damai saat mengambil keputusan. Dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ya. Bagaimana GPS kita ini? Ya, haleluya. Ya, tapi kalau kita juga sinyalnya hilang, saudara, kita akan tersesat. Ya, makanya Roh Kudus itu GPS ilahi kita. Masalahnya bukan Tuhan tidak berbicara loh, saudara, tapi seringkali kita mematikan sinyalnya. Coba bilang kanan kiri, lo begitu gak? Gitu. Hah? Haleluya. Melalui apa? Kita sibuk, saudara. Ya, mungkin karena ada dosa. Sehingga kita kehilangan sinyal Tuhan. Atau mungkin kesombongan kita. Gue bisa lakukan ini, gue bisa lakukan itu. Karena saudara juga sudah populer, banyak juga followernya. Saudara tenang dulu, saudara. Hidupmu itu ada batasnya, saudara. Kalau engkau tidak punya Tuhan, aduh, sinyalmu hilang, matilah kau, saudara. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Ini kebenaran yang Tuhan beri. Coba. Saya ingin keluar dari apa yang ini karena saya diingatkan, saudara, apa yang Tuhan beri, ya, jangan ini. Roma pasal 8, 28. Mulai dari Roma 8, 29 dulu. Karena gini, saudara, pimpinan Roh Kudus itu mencapai apa, saudara? Ya, ini. Sebab katanya semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jelas ya? Tujuan semua ini apa sih? Supaya kita sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus. Artinya apa sih, saudara? Bukan tampang kita, badan kita. Enggak, saudara. Pasti anak-anak Tuhan semua cantik-cantik, ganteng-ganteng pasti. Ya, mau model juga kayak apa juga. Pokoknya di hadapan Tuhan. Semua saudara jadi berubah hidupmu. Karena hatimu, saudara, bersuka cita. Hatimu dipulihkan. Jadi nggak ada aura keruwetan dalam juga mukamu. Orang lihat saudara juga enak gitu loh. Haleluya. Coba lihat kanan kiri. Lihat enak gak, saudara? Ada dua, saudara. Orang lain juga yang nggak siap, nggak beres, atau saudara yang salah lihat gitu loh. Haleluya. Nangkep ya? Jadi tujuan kita apa sih? Serupa dengan Kristus. Artinya apa? Serupa dalam bentuk apa? Ngapain kita datang di sini? Saudara tahu gak? Hah? Mau ngapain? Kita mau jadi serupa dengan Kristus. Dalam segi apa? Saudara, firman Tuhan ini sudah jelas kepada kita. Seginya apa? Dalam perbuatan kasih kita. Supaya dunia ini saudara tahu siapa kita. Ya, ayat 30. Prosesnya ada. Roma 8, 30. Dia bilang apa? Slide berikutnya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Nah, makanya ini saudara tahu gak saudara dipanggil Tuhan? Hah? Kalau saudara gak tahu ini repot nih, saudara. Ya.
Karena orang yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya katanya. Dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka juga dibenarkan ya. Jadi saudara, kenapa kita datang di tempat ini? Ini standarisasi saudara. Di mana kita ini dengar suara Tuhan. Supaya juga ada hal-hal apa yang harus kita berubah. Saudara mesti berubah. Karena itu bagian saudara. Karena Tuhan sedang memulihkan saudara untuk saudara menjadi sama seperti Kristus. Coba ulangi dengan saya. Apa? Sama seperti. Saudara percaya gak nih? Karena kalau saudara gak percaya, wah ini yang menjadi persoalan saudara. Samanya itu dalam kasih loh. Perbuatan kasih kita. Dan tadi dikatakan Roh Kudus itu diberikan saudara. Supaya saudara dan saya itu menolong untuk kita juga bisa. Yang tadi itu loh. Bisa menghibur, mengingatkan firman, menegur dengan lemah lembut. Memberi damai sejahtera. Di dalam kita mengambil keputusan. Dan sekali lagi saudara, kekasih dalam Tuhan, ini ada prosesnya katanya. Karena kenapa? Yang tadi. Jangan dulu. Kalau saya belum bilang, jangan diputar dulu. Tolong. Ya dikatakan katanya, dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Jelas ya? Tujuannya ke sana. Sekali lagi, bukan mencari kemuliaan. Bukan. Tapi saudara kita mencari untuk kita sama seperti Kristus. Kemuliaan itu akan kita dapat saudara kalau kita sudah mencapai apa yang Tuhan mau. Nah untuk ini makanya Roma 8:28 Tuhan janji. Coba Roma 8:28 apa bilangnya? Kita tahu sekarang. Ya, bahwa apa katanya? Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu untuk saudara bisa menuju ke ayat 29 itu loh. Menjadi sama seperti Kristus. Gereja hari ini harus mencapai ini. Harus mencapai ini. Ya bukan jumlah itu tidak penting. Tapi saudara harus mencapai ini. Kalau enggak, sia-sia pekerjaanmu. Sorry loh saudara. Sorry to say. Bukan karena besarnya loh. Bangga. Kita berapa? 20.000. Kita berapa? 50.000. Yang persoalannya. Orang-orang yang kita gembalakan ini bisa ngerti gak ke sana? Bukan juga cari kaya. Bukan. Kekayaan itu akan ngikutin kita. Oi. Dalam nama Yesus. Ngerti gak nih? Ngerti gak saudara? Ya, mau kaya gak kaya masa bodoh saudara. Itu pasti sesuai dengan iman kita loh saudara. Dan Allah akan berikan takaran itu. Kalau saudara juga makanya di dalam Kejadian juga dibilang katanya. Untuk kita menerima harta dari Tuhan aja. Kita perlu berdoa supaya kita jangan gara-gara harta ini. Seperti juga Salomo. Kita jadi berdosa sama Tuhan. Haleluya. Kita kalau besar, jangan juga pecah kalau bisa. Nangkep ke sini. Ini yang kita lagi jaga loh saudara. Ya, coba dikatakan apa? Yaitu bagi mereka katanya apa? Turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi mereka apa? Jadi memang makanya Allah itu adalah kasih itu sendiri. Karena memang dia kasih. Ini yang kita mau saudara. Perbuatan kasih. Apa itu kasih? Kasih itu lemah lembut. Kasih itu ada sukacita. Kasih itu saudara dikatakan kita bisa sabar. Kasih itu tidak melakukan hal yang tidak senang. Nah hari-hari ini kalau orang sudah di luar daripada itu, sia-sia semua perbuatannya. Saudara mau bilang saudara orang terkenal kayak hebat, lu di dunia aja hebat. Di mana Tuhan? Gua nggak kenal lo. Matius 7:21 ngomong begitu. Nangkap saudara? Dan kita gak mau jadi hamba Tuhan yang modal gitu. Karena kenapa? Nah ini nih. Yaitu katanya bagi mereka apa? Yang terpanggil sesuai. Berarti ayat ini mengatakan ada orang yang terpanggil. Tapi tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana dia aja. Maunya dia aja. Kita tidak boleh begitu. Tidak bagus, saudara. Ada amin?
Makanya belajar taat kepada Roh Kudus memang kadang-kadang itu harus matiin daging saudara. Makanya kita tidak cari terkenal saudara. Kita mesti cari Tuhan dengan segala yang ada pada dia. Ada amin? Kalau saudara nggak tahu, tahulah sekarang. Coba bilang kanan kiri. Tahu deh lu sekarang. Lu ngerti kan? Buat kebaikan kamu. Supaya kamu juga jangan ngawur. Makanya untuk ini saudara, ini kaitan sama yang tadi. Bahwa walking in the leading of the Holy Spirit ini. In the Holy Spirit ini saudara. Coba dikatakan Roma 8, 26, 27. Jadi saudara, Tuhan menyediakan ini loh. Jadi saudara, udah. Kekristenan kita bukan, wah supaya juga gua pengen kayak gini loh saudara. Saya berdoa gak buat saudara yang pengusaha di sini. Itu tadi yang saya ngomong. Kalau bisa saudara, harta orang-orang dunia ini mesti masuk ke dalam rumah Tuhan melalui hidupmu. Melalui hidupmu. Ayo, mimpi yang gede gitu loh saudara. Haleluya. Ada amin. Ada amin. Ya, kita kurang parkir katanya. Saya bilang, saya lagi berdoa untuk tanah itu. Perlu dikelilingin kali saudara ya. Itu tanah yang di seberang maksudnya. Yang bekas pabrik bihun atau apa itu. Ya, enggak gini loh. Bukan kita mau orang lain gede kita. Enggak. Kita bukan itu saudara, bukan itu. Kita butuh untuk tempat di mana generasi muda ini harus dipersiapkan. Haleluya. Anak-anak kita ini saudara mesti mendapat tempat yang baik. Haleluya. Itu aja yang kita mau. Bukan orang bikin apa. Jangan masuk ke arah itu saudara. Memang Abalaf ini adalah urapannya pemulihan. Dan saya percaya saudara kekasih. Ada banyak orang cuma juga mengandalkan apa yang ada di hari Minggu. Kalau kita memang mesti masuk ke komunitas. Di situ tempat pembelajaran saudara. Untuk yang belajar. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jelas. Jadi jelas saudara. Dan jelas. Ya. Dan apa katanya? Ini dia bilang. Demikian, kita kan punya kelemahan. Ayo di sini, coba tanya kanan kiri. Lo udah sempurna atau belum? Belum lah. Gak usah ngomong, saya juga belum sempurna saudara. Masih suka emosian, masih ngomong suka salah. Ya, kadang-kadang gak usah begitu. Istri saya juga bingung. Kadang-kadang dengan komunikasi saya. Saya bilang, aduh haleluya. Saya mesti belajar untuk juga berkomunikasi dengan baik. Ya, kadang-kadang di pikiran saya udah di tengahnya, di awalnya saya nggak ngomongin saudara. Lo ngomong apa sih katanya? Haleluya. Oh, tadi saya ngomong apa? Saya bilang, lu kan udah ngomongnya lupa saudara. Haleluya. Maksudnya apa sayang? Gitu kan. Oh iya, enggak maksudnya gini-gini baru nyambung deh. Oh iya, gue nyambung, gue udah nyambung. Ya, saudara sama kayak saya gak sih? Ada juga ya. Rupanya pengikut saya ada juga rupanya follower. Sekali lagi. Ini kekasih dalam Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi. Tuhan akan menolong kelemahan kita. Dia bilang apa? Demikian juga roh apa? Membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi kita yang lemah ini. Saudara mesti belajarlah. Dengan juga dipimpin Roh Kudus. Lu jangan macam-macam makanya. Hei saudara, udah taat aja, dengar lakukan. Nggak nyambung, ya udah lakukan aja dulu. Kalau lu juga nggak usah ngerti semuanya, lakukan. Nanti saya akan ngomong itu di bagian akhir. Ya, dibilang apa katanya? Tetapi katanya apa? Ya, bagaimana sebenarnya harus, karena kita nggak tahu katanya bagaimana sebenarnya harus kita berdoa tuh. Berdoa aja susah loh saudara. Ya tetapi roh sendiri berdoa kepada kita, kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu loh, kita suami istri. Saya dengan istri saya kadang-kadang gak nyambung. Makanya kita butuh Roh Kudus. Supaya juga apa yang kita gak nyambung ini jadi nyambung. Nangkep apa enggak nih? Roh Kudus itu diberikan untuk itu loh. Menolong kita bisa berkomunikasi. Saudara bisa ngerti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan juga bisa ngerti apa yang kita mau. Ya, dan Allah katanya menjadi hati nurani. Allah selalu melihat hati nurani kita.
Mengetahui maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Kamu. Kamu itu loh yang Tuhan maksud. Ada amin? Nah, yang kedua. Jadi ngerti ya? Ini bagian. Jadi dia menuntun ke arah itu. Untuk sempurna seperti Yesus sempurna. Roh Kudus juga mengubahkan ketakutan kita. Nah kan ini masalah terbesar di dalam juga kita ini masuk kepada juga iman yang kuat itu sudah adalah ketakutan. Ya. Kesaksian daripada juga Petrus saudara. Bagaimana juga sebelum dia dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2, 38-39. Saudara tahu Petrus ini sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya. Tetapi saudara setelah hari Pentakosta. Sama sebagaimana kisah Rasul pasal 2, 38. Petrus berdiri saudara. Dia berkhotbah dengan berani. Itu 3.000 jiwa loh saudara. Dia tidak totofore. Itu orang Manado bilang. Apa itu? Gemetar. Ya, dia yang tadinya saudara takut. Takut untuk bersaksi, takut untuk ngomong apa adanya saudara. Ini tiba-tiba berubah. 38 dia bilang gini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu lah, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sekali lagi, saudara dipanggil Tuhan, saudara diberikan privilege untuk menerima Roh Kudus. Haleluya. Karena itu yang Tuhan janjikan. Petrus ngomongin ini. Waktu dia menyaksikan siapa Yesus itu sebenarnya. Wah, semua orang, waduh, kita udah menyalibkan. Aduh, gua salah dah. Gua yang juga kemarin bilang salibkan dia. Gua Barnabas malah gua suruh lepas. Mereka begitu terenyuh hatinya di jamaah Tuhan. Dan hari itu saudara, ada 3.000 orang yang dibaptis. Haleluya. Saya tidak tahu. Kalau kita ada 3.000 orang, siap kan pekerja kita saudara? Yang berendam itu, yang membaptis itu, lumutan itu suruh pasti. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya, siap gak kita ini? Tuhan bisa lakukan loh. Dan ini nggak pakai panitia-panitia loh. Mendadak dan dikatakan 3.000 orang saudara. Apa yang berubah? Bukan latar belakangnya saudara daripada Petrus. Bukan juga pendidikannya, bukan. Yang berubah itu kuasa Roh Kudus dalam dirinya. Yang mengubah dia. Ada amin. Ya, coba bilang kanan kiri. Kamu bisa berubah karena Roh Kudus. Ya. Haleluya. Roh Kudus itu saudara mengubah. Slide berikutnya. Mengubah pengecut itu menjadi pemberani saudara. Kisah para Rasul 3-4 ini. Ayat yang ke-8. Saudara dia masuk di bait Allah saudara. Nggak pakai ini. Lantang suaranya saudara. Hari-hari biasanya dia masuk di bait Allah tenang-tenang aja saudara. Tapi orang yang biasa yang lumpuh itu saudara. Itu ngeliatin dia aja. Tapi hari itu dia yang sudah berubah. Yang juga pengecut. Jadi pemberani itu berkata. Emas perak tidak ada padaku. Haleluya. Ada amin. Saudara juga mengucap syukurlah. Kalau nggak ada emas. Nggak apa-apa juga. Loh nggak ada amin saudara. Ya kalau saudara emas ya nggak apa-apa. Emas lah. Ya. Tapi emas perak tidak aku punya katanya. Yang saudara mesti punya apa? Dalam nama Yesus kamu bangkit. Nama Tuhan harus ada pada dirimu. Ya emas itu besok juga akan turun lagi gitu kan. Naik turun kan. Ya sama kayak emas Jawa juga kan. Naik truk turun truk. Naik bus turun bus gitu kan. Haleluya. Ya sekali lagi. Tuhan adalah Tuhan. Ya, tapi Petrus berkata katanya, emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai? Apa yang saudara punya? Apa? Apa yang saudara punya? Kuberikan demi nama Yesus Kristus, orang Nasrani berjalanlah. Saudara menghadapi gunung, saudara menghadapi lembah, berkatalah karena nama ini nama yang berkuasa.
Haleluya. Haleluya. Ya. Sebab saudara di dalam Roma pasal 8 kalau saudara juga baca ayat 14, 15 itu. Tuhan tidak memberi kepada kita ini roh ketakutan. Karena semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau saudara ngaku anak Allah, saudara mesti dipimpin oleh roh Allah, roh kudus. Ya, roh kudus juga saudara akan menuntun kita dalam keputusan kita yang sulit. Saudara masih ingat kesaksian daripada Rasul Paulus? Saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 6 sampai 9. Saudara. Ini mereka melintasi ke tanah Frigia, tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya, jelas ya, sudah. Pimpinan Roh Kudus kepada para rasul itu sangat kuat sekali. Dan setibanya katanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi, baca sama-sama saya. Tetapi katanya Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Wih, saudara, luar biasa loh. Ini rasul loh, saudara. Ya. Nah, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya apa? Tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Makanya saudara, saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, engkau akan mendapatkan visi yang dari Tuhan. Haleluya. Hidup ini saudara, kalau saudara enggak mempunyai pengalaman di dalam Roh Kudusmu, saudara mau hidup pakai apa? Nah, saudara makanya bilangnya, banyak aturan. Ada, gue bukannya gak mau sama Kristen, banyak aturan. Mau kawin lah begini, mesti ikut ini, ikut itu, banyak aturan. Gue kawin aja, ya kawinlah saudara sendirilah. Ya, bangunlah sendiri. Bisa apa? Engkau diajarin dong. Lu bagaimana? Seorang orang kita aja mau jadi insinyur aja sekolah dulu. Mana bisa, saudara. Ya, 5 tahun, 4 tahun kita. Apalagi sekolah kedokteran, 10 tahun. Haleluya. Kalau saudara juga lulus. Kalau enggak, ya nambah lagi lah, saudara. Nangkep gak nih? Tuhan ingin menuntun kita loh. Ya, coba. Katanya apa? Katanya, pada suatu penglihatan ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Luar biasa. Saya berdoa saudara supaya juga ada pengalaman. Hasilnya apa saudara? Injil masuk Eropa. Karena Rasul Paulus ini sayang. Dia taat sekali. Injil itu masuk Eropa saudara. Ini luar biasa ya. Haleluya. Saudara ada kesaksian. Beberapa kesaksian orang-orang yang begitu punya passion saudara. Ya. Saya kasih lihat, boleh ditayangkan fotonya Corrie ten Boom. Siapa dia ini, saudara? Jadi saudara, sekali lagi, kadang-kadang pimpinan Roh Kudus bukan hanya berkata iya, tapi juga berkata tidak atau tunggu. Ada amin ya, saudara ya. Ketaatan pada suara Roh membawa dampak besar bagi generasi. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita ini sedang belajar loh, saudara. Ya, bisa salah gak? Bisa. Orang-orang pernah ditanya, kamu bagaimana bisa dengar suara Tuhan? Dia jawabnya begini, saya tahu yang saya tahu. Dan yang saya tahu. Yang saya tahu. Nah, apa maksudnya? Artinya ya kamu mesti banyak berhubungan. Lah, saudara dulu pacaran bagaimana? Emang ketemu langsung, besok kita kawin ya. Gitu. Aneh, saudara. Ya kenalan dulu, ngomong lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam, kalau bisa tiap hari kerang-kering, betul gak? Haleluya. Kenapa? Karena saudara ingin mengenal calonmu. Karena saudara ingin tahu siapa dia. Bagaimana hidup-hidup seharinya. Saudara dengan Tuhan harus begitu. Ya, ada amin? Ada amin? Ya kadang-kadang Roh Kudus berbicara. Iya, tapi juga kadang-kadang enggak juga. Atau tunggu. Ya udah, denger aja suara Tuhan. Ikutin aja apa yang Tuhan mau. Siapa Corrie ten Boom ini? Saudara, saya ingin bersaksi sedikit. Ini orang-orang yang punya panggilan loh, saudara. Corrie ten Boom itu adalah warga negara Belanda, saudara. Dia itu menolong orang Yahudi saat waktu Perang Dunia Kedua, saudara.
Ia ditangkap, masuk camp konsentrasi. Gara-gara dia, saudara, ini juga apa? Orang bilang apa? Melindungi orang-orang Yahudi. Dan Hitler pada waktu itu musuh bebuyutan itu orang Yahudi, saudara. Karena dia kepahitan. Ya, saudara tahu itulah ceritanya. Nah, di tengah penderitaan itu, ia bersaksi bahwa Roh Kudus memberi kekuatan untuk mengampuni penjaga camp yang kejam itu. Saudara, dia disiksa, dianiaya loh, saudara. Ya, dia lahir tahun 15 April 1892 di Amsterdam, saudara, Nederland. Dan dia mati 15 April 1983. Ya, nah, ia berkata gini, saudara. Ada quote yang sangat terkenal. Forgiveness is an act of the will, and the will can function regardless of the temperature of the heart. Nah, jadi saudara, ini luar biasa sekali. Pengampunan itu, saudara, itu tergantung dari keinginan kita. Jadi bukan perasaan, tapi keputusan. Haleluya. Dan katanya dia akan berfungsi waktu saudara ini ngerti hatimu ini mesti bernyala-nyala dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi percaya kalau ada Roh Kudus, Tuhan akan bekerja. Coba satu lagi, foto satu lagi. Ini orang-orang yang dipakai Tuhan, saudara. Ya, dia nolongin orang Yahudi. Apa ini? Nazi pada waktu itu tangkap dia, bikin dia menderita. Ya, disiksa, dianiaya, saudara. Tapi dia lepaskan pengampunan. Nah, ada lagi yang namanya. Satu lagi, foto yang satu lagi. Ini Nelson Mandela. Saudara tahu Nelson Mandela? Saudara, dia ini adalah presiden yang akhirnya, saudara, dia adalah pejuang hak asasi manusia, ya. Dan dia mulai dari karir itu. Sampai satu waktu, saudara, dia masuk penjara. Dia ditangkap sama rejim yang waktu itu memerintah dia. Dan saudara, waktu dia di penjara, saudara, itu sipirnya, saudara, ya, sipirnya itu, ya, udah dia dianiaya, disiksa, saudara. Ya, dia minta minum. Saudara tahu? Dikasih, dikencingin, saudara, kepalanya. Ya. Nah, apa mau dikata, saudara? Dunia bisa di atas, bisa di bawah, betul ya? Akhirnya, saudara tahu lah ceritanya. Dia jadi presiden. Waktu dia jadi presiden, saudara, apa yang dia lakukan? Nggak ngapa-ngapain, dia bilang, tolong cari sipir itu yang mana itu. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara orang yang menganiaya orang yang jadi presiden. Bagaimana, saudara? Diundang makan, saudara, di restoran. Ya, dan dikatakan, tolong. Dia bilang sama ajudannya, tolong itu sipir yang diundang itu, yang mana itu? Suruh dia ke sini. Duduk di sebelah dia. Saudara dengan tangan gemetar. Sorry, saudara. Sorry itu saya sampai terkencing-kencing, saudara. Kata-kataan dia. Bikin mati lah gue. Tapi dia katakan, saya mengasihi kamu. Saya mengampuni apa yang kamu pernah lakukan. Itu menyelesaikan masalah. Ya, nggak mungkin. Memang tanpa Roh Kudus nggak bisa kita sempurna. Ayo bilang kanan kiri, ngomong gitu. Lo kalau tanpa Roh Kudus mati lo, gitu lah. Ya, nangkep ya, saudara? Nangkep nggak? Saudara butuh Roh Kudus loh. Jangan bilang, gue bisa, gue udah biasa. Tunggu dulu, saudara. Biasa sih biasa. Tapi kalau juga hal ini luar biasa. Dan saudara gak mungkin bisa sama seperti Kristus. Gak bisa. Kalau tanpa Roh Kudus di dalam diri saudara. Ini sebuah kisah tentang kekuatan dalam belas kasihan. Saudara. Ya, sebuah pelajaran Nelson Mandela. Dan saudara dia lakukan ini. Jadi Roh Kudus itu memberi kemampuan untuk kita melakukan hal-hal yang secara manusia tidak mungkin. Makanya saudara kita butuh Roh Kudus. Haleluya. Ini ada kesaksian saudara. Seorang pebisnis Kristen. Karena saudara kadang-kadang Roh Kudus itu beritahu kepada kita ya. Dengan apa? Sinyalnya itu damai sejahtera saudara. Ya, kadang-kadang kan ada seorang pebisnis ini dia bersaksi. Saat dia ingin menandatangani kontrak besar itu. Dia merasa gak damai gitu loh saudara. Aduh dia gak damai. Secara logika ini menguntungkan. Tapi Roh Kudus menegur dia hatinya. Jangan. Ia menunda keputusan itu. Beberapa bulan setelah itu, saudara dia tahu bahwa perusahaan itu terlibat kasus hukum besar di negara itu. Nah saya percaya, coba.
Jadikan Roh Kudus itu bukan saja penolong. Tapi dia adalah parakletos dimanapun saudara. Apa yang kau tidak mampu, Tuhan akan mampukan diri. Ya, saya percaya nih. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, sekarang bagaimana kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Ini penting. Yang pertama saudara, ada 4 bagian ini. Yang pertama, hiduplah dalam ketaatan. Slide berikut coba. Hidup dalam ketaatan. Yohanes 14:15. Baca sama-sama. Jikalau apa? Kamu mengasihi aku, katanya apa? Kamu akan menuruti. Nah, saudara kita berpikir, ya udahlah. Apa yang perintah firman Tuhan, suruh mengasihi, ya udah kita belajar. Enggak. Bukan cuma sekedar itu. Itu yang umum, saudara. Tapi saudara, waktu engkau duduk di sini, waktu engkau dengar nyanyian kayak doa pembukaan tadi juga Bapak Kyong, ya. Ini juga yang berdoa atau juga nyanyian dalam penyembahan. Lalu saudara juga mungkin dengar khotbah. Apa yang Tuhan ngomong sama saudara, itu tangkap baik-baik. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ada amin. Itu yang Tuhan maksud ketaatan. Berjalan dalam ketaatan. Ya, berjalan dalam ketaatan, saudara. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sedang mengerjakan ini. Haleluya. Haleluya. Ada amin. Tuhan sedang mengerjakan ini, ya. Tuhan sedang mengerjakan ini. Dan saya percaya Tuhan ada di sini. Haleluya. Ada amin? Ya, saudara, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ya. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara. Yang kedua apa? Saudara, berbicara tentang ketaatan ini saudara. Itu berbicara tentang kita mesti belajar. Nah, hari ini kita merayakan di Mandarin saudara, makanya saya pakainya begini ya. Ini kita merayakan Cap Gome yang mungkin jatuh temponya itu tanggal 3 Maret. Selasa ya. Saudara, ya saya juga baru tahu. Saudara kalau nanti ke Tiongkok, jangan tanya ada lontong Cap Gome gak? Itu cuma di Indonesia doang, saudara. Nggak ada, saudara. Ya, jangan mentang-mentang Cap Gome, nggak ada saudara di sono. Ya, cuma ada di Indonesia. Memang Indonesia tuh kreatif, saudara ya. Haleluya. Apa juga dibikin makanan. Ya, sekali lagi loh, saudara. Ya, nah. Kita mesti seperti kayak lampion ini saudara. Ya, jadi ini juga adalah hari hari lampion juga saudara. Ya, jadi ini 15 hari di mana nanti pada tanggal 3 Maret nanti saudara, karena hitungan Tionghoa itu saudara, ya Tiongkok ini selalu mengacu kepada bulan. Jadi nanti tanggal 15, setiap tanggal 15 bulannya tahun Tiongkok nih saudara ya, itu selalu bulat. Haleluya. Makanya saudara ada orang-orang yang sampai hari ini juga penanggalannya yang ada Jawa, ada Tionghoa ya, ada internasional. Begitu ya. Ya, saudara masih cinta nenek moyang saudara ya. Nah ini saudara. Jadi bulannya bulat. Nanti tanggal 3 Maret tuh bulat tuh. Ya. Itu bulan purnama namanya. Nah, tapi bicara tentang lampion ini luar biasa. Saya dengar tadi dari penatua Indra ini, saudara. Lampion itu saudara, kalau saudara lihat itu biasa aja. Ya, nggak menarik kan? Ya, ini begini doang. Tapi kalau udah ditaruh cahaya di dalamnya, ini jadi bagus loh. Apalagi juga malam, benar gak? Romantis. Apalagi kalau lagi yang pacaran, cari yang ada lampion biar banyak kalau bisa. Iya kan? Supaya romantis apa? Tangga-tangga sampai dikasih lilin semua. Haleluya. Iya kan? Makannya juga udah remeng-remeng saudara. Ya kita juga gak tahu tuh nyoloknya apa makanannya gitu saudara. Tapi yang penting ada lilinnya. Romantis saudara. Haleluya. Ya. Saudara tahu? Hidup pun juga seperti ini saudara. Nah lampion ini saudara, apinya itu nggak boleh di samping. Kalau samping kebakaran saudara. Dan saudara lihat loh, dari kertas yang begitu-begitu saja. Tapi pada waktu api itu dinyalakan di tengah-tengah, Yesus harus yang utama.
Yesus itulah terang dunia. Ada amin. Ada amin, saudara. Nah, waktu ditaruh di tengah, saudara. Lilin itu nyala. Maka tiba-tiba itu lampion itu naik. Ayo, pakai tenaga apa? Ayo, kenapa bisa naik? Sekolah apa enggak dulu, saudara? Ya kan? Kita belajarnya apa katanya? Karena udaranya dipanaskan. Ya, jadi memuai. Jadi apa? Dia semakin enteng dan naik saudara ke atas. Dan saudara, orang itu lega sekali. Dari yang mustahil, tidak mustahil. Bilang kanan kiri, kalau Tuhan ada di dalam diri kamu, kamu bisa mengatasi semuanya. Bisa terbang tinggi. Ada amin? Waduh, mana Rudi? Ya. Boleh Rudi sama saya. Ya. Waktu Yesus kita sembah dan menjadikan yang pusat, saudara. Sesuatu akan terjadi dalam hidup ini. Ya. Kamulah terang dunia. Haleluya. Ada amin? Kita ini lampion. Yang tangan Tuhan akan mengerjakan ini. Ya. Yang kedua, saudara, belajar taat, dengar, lakukan. Coba ulangin sama saya apa? Dengar, lakukan. Jadi jangan, oh saya tahu Pak Sofyan, suruh hukumnya itu ya, hukum utama itu loh, mengasihi Tuhan. Ya, nenek-nenek juga tahu saudara. Enggak, maksudnya gini, lu duduk di sini nih, lu denger apa gitu loh, yang Tuhan ngomong sama kamu. Itu yang penting, lakukan. Kalau engkau lagi ditegur sama Tuhan, kalau engkau lagi diingatkan oleh firman Tuhan, lakukan, saudara. Yang paling penting lakukannya itu. Ya. Nah, waktu saudara lakukan itu, sesuatu sedang terjadi. Haleluya. Ya. Yang kedua, saudara, peka terhadap suara Roh Kudus. Melalui apa? Doa. Jadi kalau saudara mau dipimpin, makanya saudara mesti banyak doa. Haleluya. Ya kalau saudara gak pernah doa aja gak tahu. Yohanes pasal 10 ayat yang 3-4 itu sudah dibilang begini. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal. Saudara mengenal gak suara Tuhan? Belajar loh saudara, mengenal suara Tuhan. Ya, latihan. Ini tatkala saudara duduk di sini, dengar suara Tuhan, lakukan. Dengar. Kepekaan saudara itu akan mendatangkan hasil. Satu waktu saudara, Paulus mengalami hampir putus asa. Ya, tapi saudara, dia tidak putus asa karena dia sudah berdoa. Dan Tuhan sudah kasih tahu. Waktu perjalanan dia saudara, dia ditangkap dan dia mau dibawa ke Roma ini saudara, untuk diadili. Ini dia masih napi loh saudara. Ya. Apa orang bilang ini, masih terdakwa lah dia. Dia harus diadili di Roma saudara. Dalam perjalanannya itu, saudara kekasih, apa yang kapalnya itu saudara mengalami badai. Dan dia sudah katakan, saudara-saudara, ada 260-an berapa gitu loh saudara orang ada di situ. Dia bilang, perjalanan kita nih pasti akan mengalami kesusahan katanya. Ya, tapi nakonya bilang, enggak, gue udah biasa. Tiap waktu juga pulang pergi, gue udah biasa. Nah, kejadianlah saudara terjadi. Sampai mereka itu udah berhari-hari, berminggu-minggu saudara. Mereka terombang ambing. Dan hari itu saudara, apa yang Paulus ngomong ini? Dia bilang begini. Dalam Kisah Rasul pasal 27, 21, 25 dia mengatakan. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ya, jadi Paulus udah ngomong sama nakodanya ini, ya. Lalu katanya apa? Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Jadi saudara, kalau ada orang benar di mana-mana, jalan itu selalu ada. Haleluya. Haleluya. Ayo, saudara akan dipakai Tuhan loh. Saya doa ini.
Orang susah apa? Buat saudara tidak ada kesusahan. Ya, orang ini resesi, kita mah resepsi terus. Haleluya. Ya, ada amin gak nih? Ya, nah apa yang dia ngomong katanya? Dia bilang gini, tetapi sekarang juga dalam kesukaan aku melihat supaya kamu tetap bertabah hati. Kita mesti menetapkan hati kita. Kalau kita mungkin juga bisa salah gak mendengar? Bisa salah, bisa. Tapi saudara jangan takut. Karena saudara punya niatnya baik. Allah akan menolong saudara. Ya, nah ini. Tabahkan hatimu. Jangan kau bersungguh-sungguh. Jangan responnya ini respon yang tidak benar. Tapi saudara dikatakan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Kecuali kapal ini. Kenapa Paulus sampai bisa ngomongin? Karena dia peka sudah mendengar suara Tuhan. Dia bilang gini, ayat 23. Karena tadi malam, nah ini dia punya pengalaman nih. Katanya. Apa? Kisah Rasul 27. Karena tadi malam ayat 23 ini. Seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Haleluya. Hanya Paulus yang didatangi malaikat. Engkau harus menghadap daripada kaisar. Dan sesungguhnya katanya, apa? Oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Haleluya. Keluargamu akan selamat karena dirimu. Yang melihat Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Haleluya. Ayo, latih kepekaan saudara. Caranya bagaimana? Doa. Makanya doanya jangan juga, Tuhan Yesus terima kasih juga hari ini karena Tuhan kau pimpin kami dari pagi, siang, sore. Oh Tuhan, ntar mau ketemu sama sini. Udah Tuhan ya, terima kasih. Haleluya. Amin. Ya ilah, ampun dah. Kalau yang namanya doa itu mesti dialog, diam. Ada waktu diam. Tuhan untuk masalah ini, tolong dong ngomong. Apa yang timbul dalam hatimu? Apa yang datang di pikiranmu? Itu suara Tuhan yang mendadak itu loh. Yang spontan itu loh. Makanya kalau doa juga jangan buru-buru. Makanya disebut saat teduh. Haleluya. Ada amin? Saudara kalau sudah ada saatnya, teduh. Mesti tenang hatimu. Biarkan Tuhan ngomong. Haleluya. Sekali lagi, ini penting loh saudara. Paulus itu bisa ngomong gitu, dia gak takut saudara. Dia gak lihat badai itu menjadi masalah, enggak. Yang jadi masalah ini orang-orang nih kagak taat, gue udah ngomong tadi. Tapi ya udah katanya, Tuhan janji, dia akan menolong. Haleluya, cuman kapalnya aja rusak. Ya. Sebab itu katanya, tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah. Bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saya mau supaya saudara bisa hidupnya banyak kesaksian nanti. Ya, ada amin? Nah, isi hati saudara dengan firman. Itu tadi yang saya katakan. Saudara, apa yang timbul? Apa yang tidak pernah kau lihat? Mungkin Tuhan ingatkan tentang juga firman di mana. Tangkap itu baik-baik. Itu yang ketiga. Ya, tadi yang pertama bagaimana? Untuk ini belajar taat. Yang kedua peka. Yang ketiga isi hatimu dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan katanya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman itu harus menjadi apa orang bilang ini dasar dari segala sesuatu tindakan kita saudara. Kalau saudara tidak dapatkan firman, jangan melakukan apa-apa. Karena iman datang dari mendengar akan firman Kristus. Firman yang diurapi, firman yang mendatangkan berkat. Dan saudara pada waktu engkau lakukan itu, pimpinan Tuhan ada pada dirimu.
Dan yang keempat saudara. Yang keempat adalah jaga kekudusan hidupmu. Ya, kalau saudara nggak jaga, Matius pasal 5, 8 itu jelas sekali dikatakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Apa? Karena apa? Mereka akan melihat Allah. Hatimu yang bersih. Hatimu yang bersih ini saudara. Karena sama sebagaimana 1 Korintus 3:16 itu. Ya saudara, kita ini bait Allah. Dan jika bait itu bersih saudara, suaranya juga jelas terdengar. Makanya juga saudara, nggak ada noise lagi. Kalau saudara mau mengandalkan dia, arahkan semua. Sama sebagaimana juga saudara tahu bahwa di sini ada banyak suara. Tapi kenapa saudara juga fokus sama saya? Karena memang saudara niat untuk mendengar. Ayo arahkan hatimu. Pagi ini harapkan yang besar ya. Saya mau berdoa supaya saudara juga bisa melakukan. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus bukan pengalaman satu kali. Ini harus menjadi gaya hidup setiap hari. Di mana saudara berada, kasih karunia cukup. Ya, haleluya. Haleluya. Saat kita dipimpin Roh Kudus saudara, ini tandanya kita dipimpin Roh Kudus. Keputusan kita bisa lebih tepat. Hati ada lebih daripada damai. Hidup kita juga itu hidup yang berdampak saudara. Ya, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus bukan pengalaman satu kali. Sekali lagi itu harus menjadi apa? Gaya hidup kita. Mari saudara, ayo arahkan hatimu. Kita akan menjadi sama seperti Kristus.